Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan nikmat yang besar tadi sudah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat hujan. Ya, dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga hujan yang Allah turunkan ini bermanfaat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di sini ada keutamaan orang yang membantu para mujahid yang berjihad di jalan Allah. Jadi keutamaan orang yang membantu perjuangan di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Yang artinya tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang leha-leha, yang tenang saja, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad atau berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Jadi surah An-Nisa ayat 95. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa pahala bagi yang berjihad itu lebih mulia, lebih besar daripada orang yang tidak ikut dalam jihad, namun ada beberapa peran yang bisa diambil oleh orang-orang yang tidak ikut berjihad di jalan Allah. Di antaranya apa? Yang pertama, supaya pahalanya sama, katakanlah mencukupi kebutuhan para mujahid, mencukupi kebutuhan orang yang berjuang di jalan Allah. Dari sahabat Nabi Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyiapkan keberangkatan seorang tentara Islam dalam jihad di jalan Allah, berarti ia ikut berjihad. Dan barang siapa membantu kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya, berarti ia ikut berjihad. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 2843, Muslim dan selanjutnya. Jadi orang yang membantu perjuangan di jalan Allah. Jadi berjihad di sini tidak harus perang. Kita menuntut ilmu ya termasuk salah satu bentuk jihad. Ya. Kita meramaikan masjid atau musola juga insya Allah salah satu bentuk untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyiapkan itu dapat pahala. Yang membantu keluarga yang ditinggalkan juga dapat pahala. Misalnya Ustaz Nurdin mau jihad kemana? Mau ke Palestina, monggo.
panjenengan urunan dibantu, itu kok dapat pahala. Masalahnya urun mboten. Ya. Jadi saudara kita di sana dibantai, sholat, ngaji tidak boleh, ya. Ditangkap. Padahal bulan Ramadan seringkali orang Yahudi Zionis ini ngisro mengganggu umat Islam yang sedang beribadah kepada Allah, ya. Mengganggu tempat suci umat Islam. Padahal ibadah di sana di Masjidil Aqsa itu seakan-akan kita misalnya sholat, ya. Sholat di sana dengan sholat di sini pahalanya besar di sana, kurang lebih 500 kali. Ya. Jadi masjid yang dikunjungi yang dianjurkan Nabi itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya, Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa itu merupakan kiblat pertama kali, ya. Dan nanti pada masa ya perkiraan insya Allah di sana semua orang bisa berkumpulkan di sana. Para nabi pun berkumpulnya di sana. Ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah ketika kita tidak berangkat untuk berjihad, katakanlah memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga para mujahid. Tadi disampaikan, ya. Barang siapa menyiapkan keberangkatan seorang tentara Islam dalam jihad di jalan Allah, berarti ia ikut berjihad. Dan barang siapa menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya dengan baik, berarti ia ikut berjihad. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan maksudnya ia akan mendapat pahala dengan sebab jihadnya orang tadi, dan pahala ini akan didapatkan pada setiap jihad, baik sedikit maupun banyak. Pahala tersebut juga diberikan bagi setiap orang yang menjamin kebutuhan keluarga seorang mujahid dengan baik, seperti menafkahi mereka atau membantu urusan mereka, dan besar kecilnya pahala tergantung dari sedikit atau banyaknya bantuan. Di dalam hadis ini terkandung anjuran untuk membalas kebaikan orang yang berjasa bagi Islam dan kaum muslimin, atau membalas kebaikan orang yang mengemban suatu tugas penting dari mereka. Juga dalam kemerdekaan Indonesia ini, kira-kira para pejuang dahulu bisa berangkat sendirian tanpa bantuan apa tidak? Tidak bisa. Jadi Masya Allah dahulu tuh ibu-ibu yang banyak membantu para mujahid untuk berangkat di jalan Allah, menegakkan kemerdekaan di Indonesia ini. Ya, dulu diceritakan juga ya di tempat Mbah Alul kami, ya. Di sana seringkali dipakai untuk menyimpan senjata, ya. Sehingga tentara-tentara Jepang itu banyak yang mencari ke sana. Dan juga di sana tempat masak, itu yang menyiapkan para mujahid untuk berangkat, ya. Sampai pernah ditahan, ya, bahasa itu, ya, karena banyak membantu orang-orang dalam berjuang menegakkan kemerdekaan ini, ya. Jadi perjuangan ini tidak hanya bapak-bapak yang bisa melakukan untuk berperang di jalan Allah, tapi di situ banyak Masya Allah ibu-ibu yang banyak bantu perbekalan untuk perjuangan, ya. Begitu juga dengan tentara kita yang berangkat ke Papua, kira-kira cuma bawa senjata toh? Enggak. Tapi di situ banyak makanan-makanan, ya, sesuai dengan kemampuan tasnya, ya, ranselnya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Dan itu tentara itu jika diniati jihad di jalan Allah, menegakkan kebenaran, insya Allah ketika mati disebut mati syahid. Ya, jadi semua tergantung niatannya. Apalagi di Papua sana para pemberontak, ya, para teroris di sana banyak membunuh umat Islam juga, ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah sabda Nabi, ya, berarti ia ikut berperang. Menurut Ibnu Hibban maknanya bahwa orang itu mendapat pahala yang sama meskipun tidak terjun langsung ke dalam medan jihad, ya. Kemudian Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis dari Basar bin Sa'id dengan lafaz ditetapkan baginya pahala seperti pahala mujahid itu tadi, tanpa menguri pahala mujahid itu sedikit pun. Ya sama, ketika
kita memberikan buka bersama, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, berarti pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Masya Allah. Ini salah satu bentuk maha pemurahnya Allah. Ya. Jadi Allah tuh maha pemurah, maha penyayang, maha pemaaf, maha segalanya. Jadi sangat tidak adil ketika seorang menyebut Allah ini tidak adil kepada dirinya. Ya. Padahal Allah sangat memberikan keadilan dan kekayaan kepada dirinya. Ya. Pernah kan ada satu kisah itu, ada orang mengeluh kepada seorang syekh, ya saya sangat miskin sekali. Kamu itu kaya, saya miskin. Kamu itu kaya, saya miskin. Kamu itu kaya. Loh, coba saya apa yang kaya dari saya? Saya makan aja sulit dan lain sebagainya disebutkan. Baik, akhirnya disebutkan satu persatu. Bagaimana kalau matamu saya cokel, saya beli 1 miliar. Ya tidak mau saya, berarti kamu kan kaya. Ya. Terus bagaimana kalau tanganmu saya potong, saya beli 1 miliar. Akhirnya mau juga. Terus bagaimana kakimu saya potong, saya beli sekian miliar. Makanya kalau di total mungkin bisa 1 triliun tubuh kita itu harganya, bisa lebih. Tapi tidak mau, berarti kamu kan kaya kan? Ya. Berarti kan kamu kaya. Akhirnya dia sadar bahwa dirinya kan kaya. Dan ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak sekalian rahmati Allah. Jadi namanya jihad, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi seiring dengan jihad itu adalah dengan diri dan harta. Ya, dengan diri dan harta. Pada dewasa ini ada seorang yang bermimpi, ada di Saudi sana. Ada seorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menyuruh orang itu untuk menyampaikan kepada si fulan bahwasanya dia ahli surga. Ya, mimpi pertama enggak direken, mungkin sekedar bunga mimpi. Yang kedua mimpi gitu lagi. Tolong sampaikan kepada fulan bahwasanya dia ahli surga. Kemudian yang ketiga mimpi lagi, tolong sampaikan kepada si fulan bahwasanya dia ahli surga, sampai 3 kali. Oke, sampai 3 kali. Akhirnya dia kaget, terperanjat, penasaran, dicarilah fulan di alamatnya ini dijelaskan dalam mimpi itu. Jadi alamatnya pun jelas dalam mimpi itu. Ya. Akhirnya pergi ke Mekah sana, ya, di dekat dusun. Ya, tidak jauh dari situ, dicari orang itu, terus akhirnya ketemu. Kemudian ketika ketemu, dia nyampaikan, saya bermimpi dapat pesan dari Rasulullah bahwasanya engkau adalah ahli surga. Kaget dia, masa saya ahli surga? Ya. Saya tidak punya amalan yang istimewa, saya begini-begini saja. Ya. Akhirnya dia nggak percaya, iya tak, ditelusuri. Akhirnya ditanya oleh si yang bermimpi tadi, kamu punya amalan apa? Kamu punya amalan apa? Ya. Dipikir, karena bagi dia tidak ada amalan dia yang istimewa. Sampai dia mengatakan begini, saya aja sholatnya telat-telat. Ya. Ibadahnya yang kurang. Dan di sini kan dekat dengan Mekah. Ya. Saya ibadah ke sana jarang-jarang. Padahal kita aja mau ke sana butuh waktu, wah lumayan. Sekarang 20 tahun kalau mau daftar haji. Ya. Untuk umroh aja mungkin sekitar 35 juta untuk berangkat ke sana. Tapi dia yang dekat ini leha-leha, malas untuk umroh dan lain sebagainya, ibadah haram. Ya. Tapi kenapa kok disebut ahli surga tadi itu dalam mimpinya orang ini? Dan itu mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Ya, kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah itu asli, tidak palsu. Ya, karena apa? Golongan jin tidak bisa menyerupai Rasulullah. Golongan jin nggak bisa menyerupai Rasulullah, ya, kecuali yang ngaku-ngaku Rasulullah, itu lain lagi. Saya bermimpi bertemu Rasulullah, ya, benar apa enggak? Ciri-cirinya Rasulullah itu alisnya begini, ya, badannya begini sesuai dengan hadis. Kalau sesuai berarti benar, kalau nggak sesuai, ya, berarti bisa jadi golongan jin atau setan. Ya. Lanjut ke cerita tadi. Jadi orang tadi itu dikorek-korek, amalan apa sehingga engkau disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Setelah dia mikir lama, tidak ketemu, akhirnya ketemu. Ya, dan itu bagi dia tidak ada masalah.
ternyata dia itu ketika ada tetangganya yang meninggal orang tua laki-lakinya, sehingga tinggallah di situ ada anak yatim, dia itu pada waktu itu berjanji, saya akan memberikan separuh gaji saya untuk keluarga ini. Ya. Jadi ketika si bapak dari anak yang yatim itu meninggal, dia mengatakan, saya akan memberikan separuh gaji saya untuk anak ini, untuk anak yatim ini. Jadi itu dia berikan lama sampai sekarang pada waktu itu. Oh, itulah ternyata yang memberikan engkau ahli surga. Jadi masya Allah. Ternyata berkorbannya harta itu di sisi Allah pahalanya besar. Sampai kita tahu ketika orang yang meninggal dunia dan andai kata dia dihidupkan di dunia lagi, ya, apa yang dia mau ibadahkan? Ternyata dia mau sedekah sebanyak-banyaknya ketika dia dihidupkan kembali. Ya. Jadi ini bermakna sedekah harta itu pahalanya besar sekali. Sebagaimana dalam mimpi barusan, ya, dia disebut ahli surga karena mau menyantuni anak yatim, bahkan separuh gajinya. Nah, ini kan langka, ya, nun sewu. Biasanya yang sering terjadi kan ketika bulan Suro, ya, santunan anak yatim setahun sekali bulan Suro, atau paling tidak bulan puasa atau Ramadan ini mungkin, ya, katakanlah 6 bulan sekali. Padahal kebutuhan mereka adalah setiap hari. Itu gambarannya seperti itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi di akhir cerita, orang tadi yang menyantuni anak yang tadi diajaklah ke Mekah, diajak beribadah di sana kepada Allah. Masya Allah, dia menangis terseduh-seduh, ya, sambil bersujud, sambil beribadah kepada Allah, ya, menangis kepada Allah SWT. Dia merasa selama ini bersalah, ibadahnya kurang dan lain sebagainya, tapi ternyata oleh Rasulullah disebut ahli surga. Sehingga dengan tangisannya, dengan ibadahnya di Mekah yang terakhir tadi, dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Ya, jelas ini ahli surga. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, mari kita doakan panjenengan yang menyediakan buka bersama di sini dan panjenengan yang hadir di sini, Allah berikan ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peran ibu-ibu walaupun di belakang kelihatannya sepele, tapi insya Allah itu sangat bermakna di nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, untuk selanjutnya orang yang berjihad di jalan Allah walaupun tidak berangkat, yang ketiga adalah orang yang membantu memberikan nafkah bagi orang yang berjihad akan dibalas, diberi ganjaran berlipat ganda, ya, bersama kalian. Mau berangkat, kasih makanan, entah kurma, entah unta, ya. Mungkin ada tetangganya dengan tentara yang mau berangkat ke Papua, ya, panjenengan kasih kurma, kasih apa, insya Allah banyak pahala juga. Atau ada yang mau berdakwah kemana, panjenengan beri sesuatu, katakanlah entah mie instan atau apa, ya, itu juga sama. Ya. Dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang dengan seekor onta yang telah diikat. Lalu ia berkata, ini untuk sedekah di jalan Allah. Jadi ontanya itu dibuat apa? Sedekah di jalan Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena unta ini engkau akan mendapatkan 700 unta pada hari kiamat. Ya. Jadi satu ternyata dibalas berapa? 700 oleh Allah. Karena unta ini engkau akan mendapatkan 700 unta pada hari kiamat. Semua unta itu telah diikat. Hadis riwayat Muslim. Jadi barang siapa memberikan nafkah atau infak kepada orang yang berjihad fisabilillah, maka akan ditulis pahalanya sampai 700 kali lipat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang bersedekah
membantu jihad akan masuk surga. Masya Allah. Jadi orang yang bersedekah untuk jihad, ya dia akan masuk surga. Kemudian yang selanjutnya mengurus keluarga mujahidin yang gugur. Ya, ini juga termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, siapkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sungguh telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Ya. Ini ketika Ja'far bin Abi Thalib ketika gugur atau syahid di medan perang. Ya. Jam berapa Pak? Kurang lebih. Oke, insyaallah mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surganya Allah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahil jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut